Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, pengertian penilaian keterampilan. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan. Sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan, hasil belajar psikomotorik sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif, atau yang baru tampak dalam kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat. Dalam struktur kurikulum 2013, kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi ini menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1. K1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan yang terakhir kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Sedangkan penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Selanjutnya, ruang lingkup penilaian kompetensi keterampilan. Dalam ranah keterampilan itu terdapat 5 jenjang proses berpikir, yaitu imitasi, manipulasi, presesi, artikulasi, dan naturalisasi. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat karena pernah melihat atau memperhatikan hal yang sama sebelumnya. Yang kedua, manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Sebagai contoh, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat hanya berdasarkan pada petunjuk guru atau teori yang dibacanya. Yang ketiga, presesi. Kemampuan tingkat presesi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Contoh, peserta didik dapat mengarahkan bola yang dipukulnya sesuai dengan target yang diinginkan. Yang keempat, artikulasi. Kemampuan tingkat artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat, sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Sebagai contoh, peserta didik dapat mengejar bola, kemudian memukulnya dengan cermat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam hal ini, peserta didik sudah dapat melakukan 3 kegiatan yang tepat, yaitu lari dengan arah dan kecepatan tepat serta memukul bola dengan arah yang tepat pula. Yang kelima, naturalisasi. Kemampuan tingkat naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Sebagai contoh, tanpa berpikir panjang, peserta didik dapat mengejar bola, kemudian memukulnya dengan cermat, sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Kelebihan penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama adalah dapat memberikan informasi tentang keterampilan peserta didik secara langsung yang bisa diamati oleh guru. Yang kedua adalah memotivasi peserta didik untuk menunjukkan kompetensinya secara maksimal. Yang ketiga, sebagai pembuktian secara aplikatif terhadap apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan atau kelemahan dari penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama adalah kompetensi keterampilan ini membutuhkan kecermatan dalam melakukan pengamatan terhadap unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan. Yang kedua, susah atau sulit dilakukan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak. Yang terakhir, yang ketiga adalah menuntut profesionalisme guru
karena mengamati unjuk kerja peserta didik dalam kompetensi keterampilan yang bervariasi. Itu tadi kelebihan dan kelemahan penilaian kompetensi keterampilan. Baik, berikutnya yaitu teknik dan pengembangan instrumen penilaian keterampilan. Berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penampilan yang menurut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan, dan penyajian data, serta pelaporan. Contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, membuat makanan dan minuman dari buah segar. Berikut dikemukakan petunjuk teknis pelaksanaan dan acuan menentukan kualitas penilaian proyek, yaitu 1. Perencanaan penilaian proyek, 2. Pelaksanaan penilaian proyek, yang ketiga acuan kualitas instrumen tes praktek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian proyek dan penilaian portofolio. Yang pertama yaitu penilaian proyek. Merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa kompetensi dasar dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan dan penyajian data, serta pelaporan. Contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, membuat makanan dan minuman dari buah segar. Berikut dikemukakan petunjuk teknis, pelaksanaan, dan acuan menentukan kualitas penilaian proyek, yaitu yang pertama, perencanaan penilaian proyek, yang kedua, pelaksanaan penilaian proyek, dan yang terakhir, acuan kualitas instrumen tes praktik. Yang kemudian penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD1 hingga KD terakhir pada kompetensi inti keempat. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik proyek maupun produk. Portofolio digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Yang selanjutnya adalah bentuk instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, daftar cek atau checklist. Yang kedua, skala penilaian atau rating scale. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi kami kelompok 3, yaitu tentang teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Kesimpulan dari materi ini adalah ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan atau skill
sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Hasil belajar psikomotorik sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif, atau yang baru tampak dalam kecenderungan untuk berperilaku dan berbuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi dari perwakilan kelompok 3 dengan materi teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.